welcome to the first ever episode of Gaya Podcast bareng sama aku Bila dan juga Lala. Halo semuanya. Kali ini kita bakal bahas tentang teknologi dalam pendidikan menggunakan GIS dalam lingkup geografi. Tapi sebelum itu aku mau nanya nih lah. Apa tuh? Yang aku tahu tuh GIS sama remote sensing tuh sebenarnya alat yang dapat menghasilkan data geografi. Nah, terus yang bikin beda itu apa sih? Oke, jadi gini Bill, sebenarnya nggak jauh beda dari perspektif yang udah kamu sampaikan tadi. Ya. Jadi secara sederhana sebenarnya ada dua cara kita untuk dapat mengcapture atau mendapatkan data berupa informasi rupa bumi kayak gitu. Melalui dua cara itu tadi, yaitu GIS dan juga remote sensing. Nah sekarang coba kita tuntas satu persatu lah ya. Dimulai dari GIS dulu. Sebenarnya ini adalah sebuah singkatan dari Geography Information System, atau bahasa Indonesianya tinggal dibalik aja. Jadi sistem informasi geografi. Nah, karena dia itu adalah sebuah sistem, jadi kita mengartikannya adalah sistem komputer. Yang mana dia bertujuan untuk mengolah suatu data geografi dan menghasilkan input dari data tersebut. Gitu ya. Nah sekarang kalau bahas tentang remote sensing atau bahasa Indonesianya itu penginderaan jauh gitu. Nah itu sebenarnya bahasa kerennya ya, indraja, biasanya teman-teman sebutnya gitu. Jadi itu adalah sebuah teknologi di mana kita ingin mengumpulkan sebuah data di permukaan bumi. Jadi dari asal katanya dulu aja ya, penginderaan jauh, kan dari dua asal suku kata, penginderaan dan jauh. Ibarat kata indera penglihatan yang kita gunakan atau kita melihat sesuatu tapi dari jarak jauh dan tidak menggunakan kontak fisik secara langsung. Misalnya gini nih, kita lagi di Malang nih ya sekarang ini. Aku ingin nih nge-capture atau mendapatkan informasi citra dari Puncak Bromo misal. Kita nggak perlu jauh-jauh ke sana karena kita bisa menggunakan penginderaan jauh ini untuk mendapatkan informasi tanpa harus datang langsung ke lapangan kayak gitu. Oke, berarti aku mau coba pahami nih lah. Tapi pengen kasih contoh aja gitu. Boleh. Nah, aku mau confirm juga kalau misalnya itu benar atau salah ya. Misalnya kalau SIG atau GIS itu berarti lebih ke peta informasi. Kayak yang aku tahu sih kayak peta kerawanan bencana, peta penggunaan lahan, sama mungkin ya peta persebaran penduduk. Ya, kayak gitu bukan? Oke, benar yang kamu sebutin itu tadi. Nah, itu adalah contoh outputnya, Bill. Output dari SIG atau GIS. Jadi, kalau di GIS itu kita mengenal sebuah sistem kerja. Jadi sebagai sistem komputer, pastinya dia ada sistem kerja yang terdiri dari proses input, kemudian pengolahan data, analisis data, hingga output. Yang mana menghasilkan produk-produk berupa peta yang kamu sebutin tadi. Yang tadi itu kan, itu adalah peta tematik, kita sebutnya kayak gitu. Nah, di GIS ini juga ada komponen-komponennya. Jadi, selaku pemroses, itu ada komponen utamanya adalah manusia, atau kita, yang memproses SIG-nya. Kemudian ada data, atau hal yang kita olah, atau berupa data-data geografi, kayak gitu. Kemudian ada hardware atau perangkat yang kita gunakan seperti komputer, CPU, dan lain sebagainya. Kemudian ada software atau perangkat lunak yang kita gunakan. Biasanya yang trending di teman-teman itu yang banyak dan sering digunakan itu adalah ArcGIS. Iya, aku juga pernah pakai. Bener kan? Pernah kan? Kalau mau versi agak ringannya lagi ada QGIS dan masih banyak lagi. Gitu. Oh, jadi sebenarnya tuh SIG itu bukan alat yang menghasilkannya ya, jadi itu lebih ke sistemnya. Iya, gitu. cara kerja. Cara kerja biar datanya itu terolah dan mendapatkan hasil representasi yang lebih baik gitu ya. Betul. Nah, berarti remote sensing itu diperlukan dalam pengolahan GIS-nya. Ya kan ya. Ternyata kalau dilihat-lihat tuh kayak penting banget ya pembahasan ini tuh harus bisa kita ulas lebih dalam lagi nih. Jadi mungkin buat tenaga pendidik yang nonton podcast ini bisa simak dan juga mungkin buat teman-teman yang masih di bangku SMA yang mungkin kurikulumnya itu masuk nih ada pelajaran geografinya karena
kita ini kan alumni anak IPS, pasti Iya. tahu lah ya geografi itu ada yang namanya materi penginderaan jauh dan juga SIG atau Sistem Informasi Geografi, yang mana hampir kebanyakan orang itu berpikir itu adalah materi yang paling tersulit. Benar. Iya kan? Benar banget. Itu kebiasaan orang-orang itu biasanya kalau di bangku sekolah ya, anggap itu materi yang sulit karena sifatnya yang masih abstrak, apalagi kalau hanya belajar teorinya aja. Ya omong-omong Bil, aku nemu sebuah buku yang aku rasa ini tuh bakal relate dengan topik yang mau kita bahas nih. Jadi judulnya itu International Perspective of Teaching and Learning with GIS and Remote Sensing in Secondary Schools. Dan menariknya buku ini tuh dia ditulis oleh 34 author yang berasal dari 34 negara yang berbeda. Dan ngebahas soal perspektif dari masing-masing pengajar di negara tersebut mengenai penggunaan atau penerapan SIG ini di sekolah atau di khususnya ya pembelajaran geografi kayak gitu. Iya, karena anyway aku juga udah baca. Dan sip. Mungkin aku cuman baca emang di awal-awal aja, tapi di chapter 1 bagian overview itu udah kan keseluruhannya ya. Itu aku ngelihat ada 34 negara dan ya sayangnya juga sih di Indonesia itu ternyata tidak ada penelitiannya, tapi semoga itu bisa jadi bahan evaluasi ya buat peneliti untuk membuat jurnal tentang SIG di pembelajaran geografi. Iya, benar-benar banget. Nah, di situ aku ada satu artikel yang menarik, satu penelitian yang menarik yang aku temuin itu yang penelitiannya ada di Australia. Jadi inilah, mungkin ya kamu udah baca kan, aku juga pengen mengulas aja dari penelitiannya dari Australia itu. Kalau di jenjang secondary school-nya dia, atau kalau di sini tuh masuk ke SMA, di tahun ke-7 sampai tahun 12-nya itu dia tuh ada program lah. Nah, programnya itu dinamai Multi-Layer GIS Program, di mana siswa di sana itu melakukan project untuk mengolah data SIG yang lebih dari satu. Nah, hasil dari data yang dia olah itu tadi nanti akan dia analisis gitu. Kalau aku baca kayak gitu tuh aku jadi ngambil kesimpulan gitu loh, kalau ternyata dengan cara gini tuh sebenarnya membuat siswa itu bisa dapat skill problem solving skillnya lebih baik. Benar. Gitu. Dan critical thinkingnya juga dapat. Dan critical thinkingnya bagus juga. Dan ini kan bagus ya buat mereka melakukan analisis itu menggunakan pendekatan geografis kayak SIG kayak gini. Jadi mungkin kedepannya ini bisa jadi contoh lah ya buat siswa atau tenaga pendidik di Indonesia untuk menerapkan pembelajaran multi-layer GIS ini. Mungkin ya belum terlalu signifikan, tapi bisa dicoba sedikit demi sedikit dulu. Benar-benar. Nah, itu tadi Bill, yang sempat kamu bahas ya, salah satu chapternya, itu kan kita notice ya, multi-layer GIS, yang mana ini tuh sebenarnya kita pelajari di bangku perkuliahan ya nggak sih? Iya, benar-benar banget. Teknik overlay yang biasanya kita gunakan di bangku perkuliahan. Jadi kita kayak menghimpun beberapa peta dasar untuk dapat menghasilkan sebuah peta baru. Betul. Dan ini menariknya itu dibahas atau diterapkan di tingkat sekolah menengah. Iya kan? Menengah. Dan aku ingat banget coba waktu aku masih sekolah ya SMA lah. Sama deh, kita kan seangkatan kurikulum 13 ya waktu itu, yang mana masih ada IPS dan geografi, dan SIG itu masuk atau include di pembelajaran geografi kita. Dan di situ jujur Lia, aku nggak paham sama sekali mengenai materi GIS dan juga remote sensing. Kenapa? Jadi karena waktu itu ya kita hanya basicnya teori aja gitu. Kita hanya baca bukunya, kemudian penugasan, ya mentok-mentok searching di Google gitu loh. Dan itu hanya, menurut aku ya, hanya abstrak. Pikiran itu masih kayak, ini gimana sih maksudnya, ini apa sih software-softwarenya apa sih? Dan baru paham ketika teori itu udah dipraktikkan di bangku perkuliahan ini. Nah, sayangnya itu kan nggak didapat oleh semua orang. Maksudnya bukan kesempatan untuk semua orang, karena hanya beberapa orang yang memang mengambil penjurusan geografi. Atau mungkin ya ilmu-ilmu dan bidang-bidang lain yang berkaitan dengan geografi. Benar. Nah, sayangnya itu masih belum
diterapkan dengan maksimal di SMA. Iya. Coba aja kalau misalkan Indonesia bisa kayak gitu ya, mungkin bakal ada kemajuan tersendiri untuk sistem pendidikan kita. Bener, aku relate sebenarnya sama ceritanya Lala. Soalnya kalau dari aku sendiri juga aku tuh belajar SIG itu bingungnya karena ya pertama nggak ada device atau sebenarnya SIG itu kan sistemnya digital lah ya. Kita belajar Betul, itu menggunakan device yang kayak misalnya komputer atau laptop dan juga ada softwarenya gitu kan. Kayak mungkin kalau aku lihat juga sebenarnya fasilitas di sekolahku waktu itu ya ada komputer, tapi ya sayangnya nggak ada software CIS-nya kayak gitu misalnya. Itu sangat disayangkan banget sih. Oke, anyways, aku pengen ngebahas soal penerapannya nih, Bill. Kita kesampingkan dulu lah ya, itu kita anggap sebagai referensi. Oke, emang kita tahu kemajuan bangsa lain emang kelihatan wah banget, tapi kita perlu juga untuk mengevaluasinya dan menerapkan di negara kita sendiri. Jadi di sini aku pengen bahas-bahas nih sama kamu mengenai pendapat kamu dulu deh, tentang apakah teknologi GIS dan remote sensing ini sekiranya cocok atau enggak kalau misal diterapkan di pendidikan kita atau kurikulum kita yang saat ini? Kalau menurutku sih sebenarnya cocok dan sebenarnya ada potensi sih lah. Karena kan SIG ini juga punya membangun skill basicnya juga, yaitu skill spatial thinking-nya kayak gitu untuk siswa. Nah, mungkin tapi ada tantangan di balik itu. Jelas ya dari banyaknya kelebihan atau kekurangan kurikulum yang ada di Indonesia. Tapi yang aku mau singgung itu ada di bagian sumber dayanya atau mungkin kompetensi dari tenaga pendidikan. Yang perlu dievaluasi kalau dari aku sih ya, tenaga pendidikan itu harus diberikan pelatihan. Nah, pelatihan khusus untuk belajar GIS. Gak cuman belajar GIS-nya doang gitu yang kayak memahaminya dia langsung, tapi bagaimana cara tenaga pendidik ini tuh menyampaikan ke siswanya agar siswanya sendiri juga paham gitu loh. Nah, itu yang pertama kan. Terus yang kedua itu, ini mungkin krusial banget sih buat pendidikan ya, yaitu fasilitas. Nah, kalau misalnya gurunya udah kompeten, udah ikut workshop kesana kemari dan mungkin dari gurunya itu juga punya alat yang memadai, tapi dari siswanya nggak ada gitu kan, itu cukup sulit untuk diterapkan. Jadi ya harusnya bisa didukung sama pihak sekolah atau ya pihak dari Kementerian Pendidikan untuk membantu sekolah itu memiliki fasilitas yang layak gitu. Jadi ya itu ya intinya di sumber dayanya ya, baik dari kompetensi guru hingga ke fasilitas. Iya, benar. Tapi omong-omong, kalau dari aku pribadi ya, Bil, mungkin solusi yang bisa aku tawarkan sejauh ini, kita bisa juga penerapan GIS di bangku sekolah itu mungkin nggak perlu pakai teknologi yang high spec. Jadi ada yang namanya WebGIS yang lebih murah dan juga lebih mudah diakses. Dan aku rasa itu mungkin bisa jadi pertimbangan ya guys untuk teman-teman guru-guru atau tenaga pendidik di luar sana untuk mempertimbangkan penggunaan teknologi ini. Dan untuk penerapannya pun kalau misal tidak semua sekelas itu merata memiliki komputer atau laptop, mungkin dari gurunya ya sebagai fasilitator, ya jadi hanya terpusat di satu device aja menurut aku cukup selama setiap siswa itu diberi kesempatan untuk praktikal langsung kayak gitu. Benar. Gimana nih menurut kamu? Iya, jadi selain dari materinya yang disampaikan, jadi guru itu emang harus kreatif sih melakukan metode-metode pendekatan yang disesuaikan dengan keadaan kelas lah. Benar-benar harus sesuai dengan keadaan kelas dan keadaan siswa ya. Iya, benar. Oke. Gini, aku tadi sempat notice sesuatu nih dari yang kamu sampaikan. Ada istilah apa itu tadi, Bill? Kemampuan spatial thinking. Spatial thinking skills ya. Menarik sih menurut aku. Jadi ini adalah salah satu basic kemampuan yang perlu dimiliki. Dan kalau menurut aku kemampuan kayak gini tuh nggak hanya dimiliki orang tertentu aja. Jadi semua orang bisa sih punya keterampilan ini, ya nggak sih? Jadi nggak hanya memandang gender ya, apalagi. Benar. Yang masih mikir kalau cewek itu susah buat nyari-nyari kalau di Google Maps.
Itu enggak, itu cuman males aja ceweknya. Bener. Ya gitu sih guys. Jadi sebenarnya bisa aja sih selama Iya, dilatih. Karena benar. dasarnya yaitu adalah sebuah keterampilan gitu loh. Atau sebuah kemampuan dan cara berpikir manusia Ya, secara dengan konsep keruangan. Jadi basic aja deh, kita lihat dari lingkup kecil misalnya kayak contoh di lingkungan sekitar, ya lingkungan sekitar rumah atau lingkungan sekolah. Kita memahami lingkungan sekitar, melihat kejadian-kejadian kausalitas kayak sebab akibat dan kita dapat mengidentifikasinya walaupun tidak secara langsung. Iya. Itu aku rasa itu sudah melatih spatial thinking skills kita, iya nggak sih? Iya, bener banget, aku sih setuju. Jadi kayak gitu ya. Jadi intinya itu adalah keterampilan dasar yang dimiliki oleh setiap orang untuk memahami secara tingkat lanjutnya dia paham tentang SIG dan juga remote sensing ini. Iya. Oke. Nggak kerasa ya, kita udah Oh iya. lama ngobrol-ngobrol dan semoga aja apa yang kita obrolin itu bisa bermanfaat buat para pendengar podcast Amin. kita. Terima kasih buat Lala yang jadi pembicara pada hari ini. Thank you so much juga guys. Oke, dan sebentar kok. Oke, dan aku mau akhiri episode pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dan menyimak podcast kita, dan I will see you on the next episode of Gaya Podcast. Bye. Bye-bye. Bye. See you guys.